Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Sutarmo Tarmo dalam video tutorial belajar matematika asik. Pada kesempatan kali ini akan kita tampilkan yaitu bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat yang baru. Ya, oke. Menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan rumus dan juga sifat-sifat akar ya. Jadi ada dua cara yang akan kita tampilkan di sini. Oke, jika akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka untuk menyusun persamaan kuadrat yang tersebut digunakan dengan rumus, nah ini ya, X min X1 dikali X min X2. Jadi kalau X1, X2-nya udah ada, nah tinggal pakai rumus ini ya. Oke, nah tentunya lebih jelasnya kita lihat contohnya. Ya, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan min 3. Jadi X1-nya 2, X2-nya min 3. Akar-akarnya sudah ada ya. Jawab. Nah, akan kita coba dengan dua cara tersebut. Yang pertama dengan rumus. Menggunakan rumus tentunya X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Ya, X1-nya diganti dengan 2, X2-nya diganti dengan min 3 sehingga menjadi ya X min 2 dikali X dikurangi min jadinya tambah ya. Nih, jadi X tambah 3 sama dengan 0. Kalikan biasa, X kali X kali 3 min 2 kali X min 2 kali 3 sehingga hasilnya ini. Nah, plus 3X dengan min 2X itu sejenis bisa digabungkan menjadi 1X sehingga X pangkat 2 ditambah 1X atau tambah X saja min 6 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan min 3. Kalau tidak yakin ya coba difaktorkan. Benar nggak akar-akarnya itu 2 dan min 3? Nah, itu cara pertama. Kemudian cara kedua yaitu kita menggunakan sifat-sifat akar. Kita ingat sifat-sifat akar. Kalau X1 ditambah X2 sama dengan min B per A di tutorial sebelumnya ya. Kalau X1 dikali X2 sama dengan C per A. Oke. Kalau X1 tambah X2 di sini X1-nya 2 ya. Ditambah X2-nya min 3. Jadi 2 tambah min 3 sama dengan min 1. Nah, X1 X2 itu berdasarkan sifat bahwa dia sama dengan apa? Min B per A. Nah, min B per A sama dengan min 1. Berarti B per A sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian kalau dikali X1 kali X2 ya 2 kali min 3 hasilnya min 6. Nah, kalau dikali itu apa? Sama dengan C per A. Jadi C per A sama dengan min 6. Sehingga persamaannya adalah ya X pangkat 2 ditambah B per A X ditambah C per A. Ya, ini berdasarkan sifat ya. Nah, tinggal diganti nih. B per A-nya diganti dengan 1 dan C per A diganti dengan 6 sehingga menjadi X pangkat 2 plus min 6 sama dengan 0 ya. Hasilnya sama. Oke. Ya. Nah, itu contoh 1. Kita lihat contoh 2. Susunlah persamaan kuadrat dalam Y yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar ini. Akar-akar dari X pangkat 2 min 6X tambah 8 sama dengan 0 ya. Persamaan kuadratnya dalam Y, nah akar-akarnya itu adalah 3 lebihnya dari akar-akar ini. Oke, akan kita coba dengan menggunakan rumus dulu ya. Nih, menggunakan rumus, ini rumusnya. Nah, kalau menggunakan rumus tentunya kita harus cari akar-akar dari persamaan kuadrat yang diketahui. Karena apa? Yang mau dicari kan 3 lebihnya dari akar-akar ini. Nah, berarti ini harus dicari dulu. Itu kalau menggunakan rumus ya. Oke, kita cari dulu. X pangkat 2 min 6X tambah 8 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan tentunya X min 4, X min 2 sama dengan 0. Ya, jadi X1-nya ketemunya 4. Ya, X2-nya ketemunya 2. Oke. Nah, setelah X1, X2-nya ketemu, nah ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat yang diketahui. Nah, kemudian persamaan kuadrat yang baru itu ya bahwa Y1-nya itu apa?
Ya, akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar ini. Berarti Y1-nya tentunya apa? X1 tambah 3, yaitu 7. Nah, Y2-nya tentunya apa? Y2-nya di sini 2 ditambah 3, yaitu 5. Ya kan? Karena apa? Y1 akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar ini. Berarti X1-nya udah ketemu 4, X2-nya ketemu 2, berarti Y1-nya 4 tambah 3, karena 3 lebihnya ya. Kemudian Y2-nya ya 2 tambah 3. Oke. Nah, persamaan yang baru, persamaannya adalah Y-Y1 dikali Y-Y2 sama dengan 0. Oke. Masukkan Y1-nya 7, Y2-nya 5. Jadi Y-7 dikali Y-5 sama dengan 0. Kalikan Y kali Y pangkat 2, Y kali min 5, min 5Y, min 7 kali Y, min 7Y, min 7 kali min 5, plus 35. Nah, ini sejenis. Anggaplah ngutang 5, ngutang lagi 7. Jadi ngutang 12 ya, sehingga Y pangkat 2, min 12Y plus 35 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar Y kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 0. Kalau nggak yakin ya coba ini dicari akarnya, yaitu 7 sama 5 ya. Oke, kita coba dengan sifat-sifat ya, sifat-sifat akar. Oke. Nah, misalnya persamaan kuadrat yang barunya itu yang dalam Y adalah ini ya, Y pangkat 2 ditambah B per AY ditambah C per A. Nah, syaratnya apa? Bahwa Y1-nya itu X1 tambah 3. Kan 3 lebihnya dari X1. Kemudian Y2-nya X2 tambah 3. Ya, karena 3 lebihnya dari X2 ya. Oke. Nah, X pangkat 2 min 6X tambah 8 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya min 6, betul, C-nya 8 ya. Nah, kalau metode yang sifat-sifat ini kita tidak usah memfaktorkan ini, tidak perlu ya. Tinggal kita gunakan sifat saja. Berarti kalau X1 ditambah X2 kan sama dengan min B per A. Berarti berapa? Min 1 per min 1 per min 6 per 1 ya. Min 6 per 1. Adapun kalau X1 dikali X2 C per A ya. Oke. Nah, kemudian kalau Y1 ditambah Y2 tentunya ya Y1 itu X1 tambah 3 ya. Y2-nya apa? X2 tambah 3 ya, dari sini. Ya. Nah, Y1 tambah Y2 itu apa? Untuk persamaan yang apa nih? Yang baru yaitu apa? Dia tentunya min B per A. Ya kan? Nah, ini bisa di X1 tambah X2 ya kan, 3 tambah 3-nya kan sejenisnya 6 ya. Sehingga min B per A sama dengan X1 ditambah X2 ditambah 6. Nah, X1 tambah X2 berapa? Sudah ada nih, 6. Sehingga min B per A sama dengan 6 ditambah 6. Jadi min B per A sama dengan 12, tentunya B per A sama dengan min 12. Ya, min 12. Itu B per A-nya. Nah, kemudian kalau Y1 dikali Y2, ingat Y1 kali Y2, Y1-nya ini, Y2-nya ini kalikan. Jadi X1 tambah 3 dikali X2 tambah 3. Ya, kalikan. Ini kali sini, ini kali sana, ini kali sini, ini kali kemari ya. Nah, adapun Y1 kali Y2 itu apa? Yaitu C per A. Nah ya, jadi C per A sama dengan ini kali sini adalah X1, X2. Ini kali sana 3X1, ini kali kemari 3X2, ini kali sini 9. Ya, jadi C per A sama dengan X1 kali X2 yaitu 8. Ya kan? Ini kan 3X1 ditambah 3X2 itu berarti 3 kali X1 tambah X2 tambah 9 ya. Ini tambah 9-nya. Nah, X1 tambah X2 apa? Ada 6. Nah, jadi ini dikali 6. Sehingga C per A sama dengan 8 per ya, ini kan 6. 3 kali 6, 18. Tambah 9. Jadi C per A sama dengan 35. Sehingga persamaannya menjadi
persamaan kuadratnya adalah kan Y kuadrat plus B per AY plus C per A sama dengan 0 ya. Y pangkat 2 min B per A nya adalah min 12, jadi min 12Y, C per A nya 35, jadi Y pangkat 2 min 12Y plus 35 sama dengan 0. Nah hasilnya sama seperti yang menggunakan rumus. Nah bedanya di sini kalau menggunakan sifat lumayan terhadap panjang ya kan, cuma keuntungannya ya kan yang menggunakan sifat ini kita tidak perlu mencari akar-akar ini ya, akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui, karena tidak semua soal persamaan kuadrat yang diketahui ini bisa difaktorkan ataupun pakai rumus ABC. Kadang hasilnya ya tidak bulat, kadang hasilnya real ya, kadang juga hasilnya imajiner ya. Nah itu keuntungannya. Jadi kalau menggunakan rumus memang lebih singkat ya, cuma ya harus bisa difaktorkan. Kalau enggak dicari akar-akarnya dengan mudah ya. Kalau tidak bisa dicari akar-akarnya dengan mudah tentunya merepotkan. Nah, kalau menggunakan sifat caranya rada panjang. Cuma kita tidak perlu mencari akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Oke. Ya, akan kita lihat nih ya. Contoh 3. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar ini. Nah, ini X pangkat 2 min 2 min 6 sama dengan 0. Ya, kalau kita faktorkan ini sulit ini. Ya kan? Nah, tentunya kita menggunakan sifat, tidak usah menggunakan rumus. Kalau menggunakan rumus, mencari akarnya ini aja sudah lama. Ya, oke. Misalnya ya, kita persamaan dalam Y-nya adalah nih. Ya, ini kan nanti berdasarkan sifat nih ya. Y pangkat 2 plus B per AY plus C per A sama dengan 0. Oke. Nah, dengan syarat apa? 2 kali dari akar ini, berarti Y1-nya itu 2 kalinya X1, Y2-nya 2 kalinya X2, gitu ya. Oke, nah ini persamaan kuadrat yang diketahui ya, A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 6. Nah sehingga kalau X1 ditambah X2 yaitu min B per A, jadi min 2 per 1 ya, jadi hasilnya 2. Sedangkan kalau dikali C per A di min 6 per 1 yaitu min 6 ya. Nah sekarang persamaan kuadrat barunya yang dalam Y, kalau Y1 ditambah Y2, ingat Y1 nya itu 2 kali X1, Y2 nya 2 kali X2, sehingga Y1 ditambah Y2 sama dengan 2X1 ditambah 2X2. Nah Y1 tambah Y2 itu adalah min B per A dalam persamaan ini ya, yaitu 2 kali X1 tambah X2 ya. X1 tambah X2 berapa? 2. Nah, sehingga min B per A sama dengan 2 kali 2 atau 4. Sehingga B per A sama dengan min 4. Nah, sekarang kalau dikali ya, Y1 kali Y2 ya kan, yaitu kali aja nih, Y1 kali Y2, Y1-nya 2X1, Y2-nya 2X2. Jadi Y1 dikali 2 sama dengan 2X1 dikali 2X2 ya. Nah, Y1 per Y2, Y1 kali 2 itu adalah apa? C per A. Ya. Nah, ini 2 kali 2, 4. 4 X1 kali X2. Ya. X1 kali X2 berapa? Sudah ada min 6. Sehingga C per A sama dengan 4 kali min 6, yaitu min 24. Nah, sehingga persamaannya menjadi apa? Y pangkat 2, kan B per A Y. B per A-nya saja berapa? Oh, min 4. Jadi min 4Y, ya kan? Ditambah C per A. C per A-nya berapa? Min 24. Jadi Y pangkat 2 min 4Y min 24 sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita tidak mencari akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Itu kalau menggunakan sifat ya. Nah, ini kalau mencari ini tentunya lama. Oke, contoh berikutnya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan ini ya. Nah, ini pun juga kalau dicari akar-akarnya lumayan ini, berarti kita harus menggunakan sifat aja ya.
Oke. Nah, lihat. Nih, misalnya persamaannya dalam Y itulah Y pangkat 2 plus B per AY plus C per A sama dengan 0 ya. Nah, syaratnya apa nih? Akarnya kebalikan dari akar-akar ini. Berarti kalau Y1 itu kebalikannya. Ya, kebalikan beda dengan lawan ya. Kebalikan berarti apa? Ya, kalau ini akarnya X1 ya menjadi seper X1. Y2-nya seper X2 ya. Oke. X tambah 2 ditambah 3X min 5 sama dengan 0, A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 5. Oke, kalau X1 tambah X2, min B per A berarti min 3 per 1 atau min 3. Kalau X1 X2, C per A yaitu min 5 ya. Oke. Nah, sekarang kalau Y1 tambah Y2, nah ya, Y1-nya itu seper X1, Y2-nya seper X2, ya kan? Oke, seperti ini. Nah, kalau Y1 tambah Y2 tentunya apa? Ya ini, ya min B per A, ya. Min B per A, ya. Nah, ini kan pecahan nih, penyebutnya X1, ini penyebutnya X2. KPK-nya ya berarti X1 kali X2, ya. Nah, maka yang depan pembilangnya dikali X2, ya kan? Yang belakang pembilangnya dikali dengan X1. Jadi ini silang aja begini ya. Oke. Nah, X2 tambah X1 ya tentunya sama dengan X1 ditambah X2. Jadi sama dengan min 3. Terus X1 dikali X2 min 5. Jadi min B per A sama dengan apa? Min 3 per min 5 atau 3 per 5. Berarti B per A sama dengan min 3 per 5. Kemudian kalau Y-nya dikali, Y1 kali Y2 ya. Nah, Y1 kali Y2 tentunya ya seper X1 dikali seper X2 ya. Y1 kali Y2 itu C per A ya. Jadi kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi seper X1 kali X2. X1 X2-nya X1 kali X2 min 5. Jadi C per A sama dengan min seper 5. Nah, sehingga persamaan kuadrat yang dimaksud adalah Y pangkat 2, ya kan? B per A-nya diganti min 3 per 5 Y, terus C per A-nya diganti dengan min seperlima, sama dengan 0. Nah, supaya tidak ada bentuk pecahan, nah, semua dikali 5, ya. Sehingga hasilnya menjadi 5Y pangkat 2 min 3Y min 1 sama dengan 0. Oke, nah, contoh yang kelima. Susunlah persamaan kuadrat dalam Y yang akar-akarnya kuadrat dari akar-akar ini ya. Ini juga kita nggak perlu nyari akar dari 2x pangkat 2 plus 4x min 5, tidak perlu. Kita menggunakan sifat aja ya, yaitu misalnya persamaan kuadrat yang barunya dalam Y, yaitu Y pangkat 2 plus B per AY plus C per A sama dengan 0. Oke, nah ini syaratnya nih. Akar-akarnya apa nih? Kuadrat dari akar-akar persamaan ini. Jadi Y1-nya kuadrat dari X1. Y2-nya kuadrat dari X2. Ya. Oke. Nah, ini tentunya A-nya 2, B-nya 4, C-nya min 5. Jadi X1 kali X2 ya min 4 per 2, min 2. Ya. Kalau X1 kali X2, C per A berarti min 5 per 2. Oke. Nah, sekarang kalau Y1 ditambah Y2, nah berarti apa nih? Y1-nya kan X1 pangkat 2, Y2-nya X2 pangkat 2, ya udah tambahkan. Ya, sehingga Y1 tambah Y2 itu adalah min B per A. Nah, ini ingat tutorial sebelumnya, kalau X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 itu adalah sama dengan X1 ditambah X2 dalam kurung pangkat 2 dikurangi 2X1 X2. Ya, oke, min B per A sama dengan ini ditambahin adalah min 2 pangkat 2 ya.
Ini min 2 kali X1 kali X2 adalah di sini min 5/2. Jadi min 2 kali min 5/2. Ya. Jadi min B per A sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ya. Nah, sehingga B per A-nya adalah min 9. Oke, kalau dikali sekarang. Y1 kali Y2. Y1-nya X1 pangkat 2, Y2-nya X2 pangkat 2. Ya. Nah, ini kalau X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 2 ya berarti ya X1 kali X2 pangkat 2 itu ya. Nah, ini dengan C per A X1 kali X2 pangkat 2. X1 kali X2 berapa tadi di sini? Min 5/2. Sehingga C per A sama dengan min 5/2 pangkat 2 atau 25/4. Nah, sehingga persamaan kuadrat barunya adalah apa? Yaitu ya kan Y pangkat 2 tambah B per AI ditambah C per A sama dengan 0. B nya diganti dengan min 9 ya B per A nya, C per A nya diganti 25/4 sehingga menjadi Y pangkat 2 min 9Y plus 25/4 sama dengan 0 atau dikalikan 4 semua menjadi 4Y pangkat 2 min 36Y plus 25 sama dengan 0. Oke. Ya, terima kasih. Demikian tadi menyusun persamaan kuadrat baru ya menggunakan rumus dan juga sifat-sifat. Tentunya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.